Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen, salam hangat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sekalian, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui kanal YouTube ini. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dan bahagia selalu. Dalam video kali ini, saya kembali akan menceritakan sebuah pengalaman spiritual berupa kejadian luar biasa sebagai bentuk karamah yang secara khusus diberikan Allah kepada para kekasihnya, yaitu orang-orang saleh atau yang lazim disebut sebagai wali Allah. Cerita ini sebenarnya mirip dengan pengalaman saya saat ziarah ke makam Sunan Ampel seperti yang sudah saya ceritakan dalam video sebelumnya. Tetapi kali ini berkenaan dengan seorang ulama besar yang hidup pada masa Kesultanan Banjar di Kalimantan Selatan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah, yang di kalangan masyarakat Banjar sendiri dikenal dengan sebutan Datu Kalampayan. Nah, jika Anda ingin tahu cerita selengkapnya, sekarang silakan tonton video selanjutnya sampai selesai setelah yang satu ini. Sahabat sekalian, kisah spiritual ini sebenarnya bukan pengalaman saya pribadi, tapi dialami oleh seorang teman saya dari Jakarta yang datang ke Kalimantan Selatan bertahun yang lalu. Sayangnya saya sendiri lupa waktu persisnya. Mungkin kalau tidak salah ingat tahun 2009 atau 2010 atau sesudahnya. Tapi yang jelas sebelum tahun 2015. Dia adalah seorang doktor dan peneliti dari Pusat Bahasa atau yang sekarang berubah nama menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, selain itu, dia juga salah seorang peneliti di sebuah lembaga penelitian bernama Masyarakat Naskah Nusantara atau disingkat MANASA. Nah, sesuai dengan profesinya tersebut, kedatangannya ke Kalimantan Selatan saat itu tentu saja dalam rangka melakukan penelitian terhadap naskah-naskah klasik Nusantara yang ada di wilayah Kalimantan Selatan. Namun, karena informasi awal yang didapatkannya menyatakan bahwa koleksi naskah klasik tersebut banyak tersimpan di sekitar wilayah kota Martapura atau ibu kota Kabupaten Banjar, maka lokus pertama yang akan disasarnya adalah kota Martapura. Saya sendiri sempat ketemu dengannya ketika dia masih berada di Banjarmasin pada saat itu, namun karena saya ada kesibukan lain sehingga saya tidak bisa menemani dia untuk berkunjung secara langsung ke Martapura. Karena itu, dia pun akhirnya menghubungi salah seorang teman saya yang bekerja di Balai Bahasa Banjarmasin atau Balai Bahasa Kalimantan Selatan, yaitu Saudara Saifuddin alias Mas Asep, melalui telepon seluler dan meminta untuk menemaninya pergi ke Martapura keesokan harinya. Mas Asep sendiri juga seorang peneliti yang sudah bertahun-tahun bekerja di Balai Bahasa Kalimantan Selatan dan tinggal di kota Banjarbaru. Karena kota Banjarbaru dan Martapura memang sangat berdekatan, maka Mas Asep berjanji akan langsung menunggunya di Martapura saja. Singkat cerita, sesuai dengan kesepakatan, keesokan paginya teman saya itu kemudian langsung saja berangkat ke Martapura. Setelah bertemu dengan Mas Asep di Martapura, mereka langsung berangkat menuju kampung dalam pagar. Sebagai informasi tambahan, perlu saya jelaskan sedikit bahwa dalam pagar adalah nama sebuah kampung tua di pinggiran kota Martapura yang sudah ada sejak masa Kesultanan Banjar di bawah pemerintahan Sultan Tahmidillah, yaitu sekitar paruh kedua abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Kampung dalam pagar pada mulanya merupakan tempat pemukiman keluarga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hadiah dari Sultan Tahmidillah. Lalu, kenapa mereka mesti menuju kampung dalam pagar? Sebab di kampung tua inilah terdapat sebuah rumah yang banyak menyimpan koleksi naskah-naskah klasik, khususnya karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Rumah tersebut adalah milik Tuan Guru Haji Muhammad Irsyad Zain
yang dalam karya-karya tulis beliau dikenal dengan nama pena Abu Daudi. Beliau adalah keturunan ke-6 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan. Nah, setibanya di kediaman Tuan Guru Irsyad ini, kemudian beliau terima, lalu mengobrol sebentar. Setelah menyampaikan maksud kedatangan mereka, tiba-tiba mata sang peneliti kita ini tertuju pada sebuah potret besar yang terpajang di dinding ruang tamu. Itulah potret atau lukisan kelas up Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, seperti inilah penampakan lukisan tersebut. Lalu, didorong oleh jiwa eksploratifnya sebagai seorang peneliti, spontan saja ia berdiri dan langsung membidikkan lensa kameranya ke arah lukisan tersebut. Setelah beberapa kali memotretnya, ia duduk kembali untuk mengecek hasil jepretannya. Namun, setelah melihat hasilnya, wajahnya sontak berubah memucat. Lalu, ia berbisik kepada Mas Asep dan Mas Asep pun ikut terkejut mendengarnya. Ternyata, tak satu pun hasil jepretannya yang jadi. Tidak ada gambar apapun yang tersimpan dalam galeri kameranya. Semuanya hanya warna hitam pekat. Aneh. Ini benar-benar tak masuk akal. Begitulah kira-kira bisik hatinya saat itu. Lalu, karena merasa penasaran dengan kejadian tersebut, hal itu kemudian disampaikannya kepada tuan rumah. Namun, Tuan Guru Irsyad hanya tersenyum kecil menanggapinya. Lalu beliau menasihati, bacakan surah Al-Fatihah dan niatkan pahalanya dihadiahkan untuk beliau, kata Tuan Guru Irsyad. Setelah tercenung sejenak, mungkin agak ragu atau masih merasa bingung, kemudian sang peneliti kita ini pun kembali berdiri menghadap potret besar tersebut. Sebentar bibirnya tampak komat kamit, lalu mengusapkan kedua telapak tangan ke wajahnya. Setelah itu, dengan gerakan agak pelan, ia kembali membidikkan lensa kameranya ke arah potret besar tersebut. Kemudian, setelah duduk kembali di sisi Mas Asep, dengan jantung agak berdebar, tangannya kembali membuka galeri kameranya untuk mengecek hasil jepretannya. Tiba-tiba, mimik wajahnya berubah kembali, seperti orang kebingungan, seakan ia tak percaya pada apa yang dilihatnya sekarang. Sahabat sekalian, ternyata semua hasil jepretannya jadi semuanya. Tidak ada lagi yang hanya tampak hitam pekat seperti tadi. Semua hasil jepretannya kini jelas terlihat. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menganugerahkan kelebihan kepada hamba-hamba yang dicintainya. Sahabat sekalian, inilah salah satu karamah Datuk Kalampayan atau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bahkan ini terjadi setelah ratusan tahun beliau wafat. Inilah bukti kewalian beliau. Di dalam kitab Tanwirul Qulub fi Muamalah Al-Lamun Ghuyub, Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Irbili mengatakan, karamah itu tegas adanya bagi para waliullah, baik di saat mereka masih hidup maupun setelah wafat. Bahkan, kata beliau lagi, penampakan karamah setelah mereka wafat lebih utama, karena pada saat itu nafsu berada dalam kondisi bersih dari berbagai kotoran. Nah, sahabat sekalian, demikianlah kisah mistis yang dialami oleh seorang teman saya pada saat dia memotret lukisan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datuk Kalampayan, sang pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang sangat masyhur di Indonesia, bahkan dikenal hingga ke mancanegara. Sebagai penutup, barangkali di antara teman-teman ada yang bertanya-tanya, siapa sebenarnya teman saya yang peneliti dari Jakarta tadi? Oke, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sekarang saya sebutkan saja agar saya tidak dianggap mengada-ada alias pencipta hoax. Nah, nama lengkap teman saya yang peneliti dari Jakarta itu adalah Dr. Mujizah M. Hum. Halo Mbak Mujizah, mohon maaf ya, mohon izin menyebutkan namanya secara lengkap.
Terima kasih sudah berbagi cerita kepada saya, dan titip salam juga kepada Mas Bambang Widiatmoko, sang penyair sekaligus pendamping setianya. Semoga langgeng dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, semoga sajian ini bermanfaat bagi Anda dan kita semua. Terima kasih atas segala perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa kembali pada kesempatan mendatang. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.